Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya, peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya, yang taat kepada Robnya, yang cantik karena hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang tampannya melebihi Aliando Syarif, yang cantiknya melebihi Mbak Desi Ratna. Yang saya cintai, sahabat da'i-da'iyah yang dakwahnya selalu dirindukan. Ada landak di dalam gua, punggungnya penuh duri. Wahai hadirin semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Emansipasi wanita, pahlawannya Kartini. Ia manis sampai didatangi semut. Perkenalkan, nama saya Amni Lutfiani, berbadan kecil namun tetap imut. Sahabat da'i-da'iyah yang tercinta, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqallahum man yajuzu dzalik." Artinya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Hadis ini direpresentasikan oleh 4 sampel, oleh 4 khulafaur rasyidin kita, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Mereka wafat di bawah usia 70 tahun. Sedangkan Utsman bin Affan, satu dari 4 khulafaur rasyidin, wafat di atas 70 tahun. Hal ini membuktikan kebenaran hadis tersebut, bahwa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sedikit yang melebihi usia 70 tahun. Sahabat da'i-da'iyah yang tercinta, kebenaran hadis ini tentu harus menjadi pemicu kita, harus menjadi keharusan bagi kita untuk mengambil hikmah dan ultimatum bagi diri kita sendiri, bahwa sejatinya hidup ini tidaklah panjang. Hidup ini pendek, dan kita perlu kerja cerdas, perlu kerja pandai untuk memaksimalkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan kesempatan yang tersisa, agar kita bisa menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas, dan kita menjadi muslim yang berdaya. Sahabat, Ustadz Yusuf Mansur pernah berkata, jika kamu memiliki Allah yang maha besar, jika kamu memiliki Allah yang maha kaya, mengapa kamu bermimpi kecil? Sebagai muslim, menjadi muslim yang elegan, menjadi muslim yang sukses, menjadi muslim yang berkualitas adalah cara dakwah yang paling elegan. Begitulah kutip penulis buku The Perfect Muslimah. Dan begitulah Rasulullah SAW. Sifatnya mulia, hartanya suci dan bersih, keputusannya bijaksana, dan ia menjadi sumber ketenangan bagi siapapun. Laqad ja'akum Rasulullahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul yang menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Sahabat, kita tidak bisa menjadi seperti Rasulullah SAW, tapi kita bisa meniru jejak kehidupan berkualitasnya Rasul. Ada 4 indikator kehidupan berkualitas yang dapat kita maksimalkan. Yang pertama, berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sahabat, dengan ilmu
kita bisa diantarkan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dengan ilmu, kita bisa menjadi manusia yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Dan indikator yang kedua adalah bergerak atau dinamis. Sahabat, ketika kita punya mimpi, kita perlu bergerak, kita perlu produktif untuk memberikan bukti keseriusan kita terhadap mimpi tersebut. Islam sangat menyukai orang-orang yang bergerak. Islam sangat menyukai orang-orang yang dinamis. Sampai Rasulullah SAW mencontohkan doa agar kita terhindar dari kemalasan, agar kita bisa terus produktif. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Dan indikator yang ketiga adalah bermanfaat. Sahabat, menjadi manusia yang bermanfaat adalah keindahan hidup. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang yang seperti ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Bermanfaat untuk diri kita saja, untuk diri sendiri saja kita bahagia, kita merasa hidup. Apalagi kita bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Masya Allah, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi salah satu manusia yang bermanfaat itu. Dan indikator yang keempat adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat, puncak dari keberkualitasannya hidup kita adalah kehidupan kita berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Langkah kita, ucapan kita, kedipan mata kita, pendengaran kita, semuanya dilandaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita melangkah, kita punya dalilnya. Kita berbicara, kita ada dalilnya. Kita memandang, kita mendengar, berlandaskan dalil-dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulullah jika Rasul menyerumu kepada sesuatu yang memberimu kehidupan. Saudara-saudaraku, jika kita taat kepada Allah, jika kita taat kepada Rasulullah, kita penuhi seruan Allah, kita penuhi seruan Rasulullah, maka kita telah memenuhi tujuan Allah menciptakan kita. Innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sahabat, bermimpilah, karena dengan bermimpi kita akan bergerak. Bermimpilah, karena dengan bermimpi kita akan menjadi manusia. Bermimpilah, karena dengan bermimpi kita bisa berkualitas. Bermimpilah setinggi langit, sehingga jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bermimpilah mendapatkan surga Firdaus, surga tertinggi, sehingga jika kita tidak mendapatkannya, kita masih bisa mendapatkan surga-surga yang lainnya. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga ilmu ini berkah untuk lentera di alam barzakh. Akhirul kalam, mari menjadi muslim yang berdaya, membumikan Islam, melangitkan mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.